kan huruf besar A-nya. Kedua ini A-nya di sini huruf kecil. Jadi ini maksudnya ala-ala Ini palsu. karena Anda tadi mengatakan bahwa Allah kalau hurufnya besar itu menunjukkan Bapak. Kalau Allahnya itu pakai A kecil itu menunjukkan Tuhan-Tuhan palsu. Oke, saya tunjukkan datanya. Kalau orang Kristen bisa dibohongi, kalau saya tidak, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama channel Sobat Bang Zuma, semoga sahabat-sahabatku semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini channel Sobat Bang Zuma akan menayangkan satu perdebatan di mana kita akan melihat seperti apa kecerdasan seorang kafir yang katanya begitu cerdas seperti Mikana ketika saudara kita naik dan mempertanyakan hal yang memang mengejutkan dan membuat Mikana kelabakan. Nanti kita akan melihat bagaimana Mikana menjelaskan ke sana ke sini, dan di sini kita bisa melihat kualitas seperti apa sebenarnya Mikana pada saat menghadapi muslim yang memiliki keilmuan. Insya Allah saudara kita bisa mengkonter bagaimana pada saat Mikana menjelaskan kitab mereka. Baik sahabat-sahabat semuanya, langsung kita simak perdebatan. Tuhan Mikana itu ada berapa? 1 Esa. Ulangan 6 ayat 4. 1 Esa. Sudah 1 ayat 25. Nah, Dengar dulu, Yahweh itu Elohim kita. Yahweh itu Esa. Dan Yudas 1:25, Elohim yang Esa, juru selamat kita oleh Yeshua HaMashiach Tuhan kita, ya. Yahweh kita. Makanya Yeshua HaMashiach adalah Yahweh itu sendiri, dia Esa. Esa, ngerti nggak? Esa, udah paham? Ini ya kadang-kadang ya sahabat-sahabat ya saudaraku semuanya ya, orang kafir itu mengatakan Esa, mendefinisikan Esa itu kebingungan. Padahal namanya Esa itu adalah tunggal, tidak ada yang lain. Tetapi mereka selalu menarasikan Esa itu dalam arti kesatuan. Kalau Mikana ini meyakini bahwasannya Bapa dan Yesus itu adalah sama. Yesus adalah Bapa itu sendiri. Coba bagaimana kalau dikatakan Esa sedangkan ada dua pribadi? Inilah yang harus kita edukasikan sahabat-sahabat semuanya ya. Jangan sampai saudara-saudara kita itu terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran yang nggak masuk akal seperti ini. Makanya kita sering menjelaskan Esa itu seperti apa. Esa kalau didefinisikan kesatuan jadinya itu jamak. Mereka tidak memakai kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar ini. Gimana Mikana? Yang Ini mana Mikana, gimana? lihat. Ini di dalam Mazmur 82 di sini ini ya. Mazmur Asaf, Allah berdiri dalam sidang ilahi di antara para Allah. Nah ini narasi Bible yang seperti ini yang sering kita bahas ya. Ada para Allah. Nah padahal di original teksnya nggak ada kata Allah, itu nggak ada. Terus mereka menuliskan di situ di Bible tuh para Allah. Bayangkan saja nama sesembahan umat Islam ditaruh di sana dengan kata para Allah. Ini yang sering kita protes teman-teman. Berarti Allah Anda ini banyak. Ada Sabar, Allah sabar, satu, sabar. Allah dua. Jaringanmu kurang bagus itu, oi. Oke, ini. Mazmur 82 di sini mengatakan Mazmur Asaf. Pertanyaan saya, Asaf ini apa? Kemudian di sini Allah berdiri dalam sidang ilahi di antara para Allah. Berarti Allahmu banyak. Coba jawab. Ayo gimana jawab? Di sini dijelaskan Mazmur Asaf. Mazmur Asaf. Jadi Tuhan kamu itu banyak. Tuhan kamu itu banyak, Mikana. Coba jawab pakai data. Nah di sini ya Ikhwan ya, nanti kita dengarkan bagaimana caranya Mikana menjawab dan seperti apa jawabannya atas narasi Bible tentang para Allah di sana. Dan nanti kita akan bisa melihat seperti apa
penjelasan Mikana dan nyambung atau tidaknya? Baik, kita dengarkan jawaban dari Mikana. Jadi di sini, Jawab. di situ tadi teman-teman dia kan kalau dia baca terjemahan LAI, ya Allah berdiri di antara para ini ya. Kalau di dalam terjemahan LAI, nih saya tunjukkan. Nih ya. Mazmur Asaf, Allah berdiri dalam sidang ilahi. Di antara para Allah ia menghakimi. Nah, di sini kan huruf besar A-nya. Kalau yang di kalimat kedua ini, A-nya di sini huruf kecil. Jadi ini maksudnya Allah-Allah palsu, ya. Nah, ini yang kadang-kadang itu kita heran ya. Ada tulisan Allah huruf besar, ada tulisan Allah huruf kecil. Terus dikatakan huruf besar itu beda dengan huruf kecil. Kalau huruf kecil itu Allah palsu. Jadi kalau kita lihat seperti ini, itu tidak sesuai lagi dengan kaidah bahasa Indonesia ya teman-teman ya. Coba, ada tulisan ALLAH huruf besar dengan huruf kecil. Apakah itu artinya sama? Atau apakah itu artinya beda? Tulisannya sama, dibaca sama atau tidak? Ya sama. Inilah kadang-kadang kafir-kafir ini kitabnya terjemahan bahasa Indonesia tapi tidak memakai kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi Allah yang sejati itu yang mana? Ini saya buka terjemahan ILT 3 ya. Mazmur Asaf, Elohim berdiri di tengah-tengah jemaat Elohim. Dia menghakimi di tengah para ilah, ya. Jadi Elohim ini siapa? Merujuk kepada Yahweh. Yahweh itulah Yeshua. Nah, siapa yang dihakimi Yeshua HaMashiach? Itu adalah Allah-Allah palsu. Makanya nanti di akhir zaman yang ditakuti Allah-Allah palsu, Tuhan-Tuhan palsu adalah Raja di atas segala raja. Dialah Yeshua HaMashiach, dan yang mencampakkan ya Allah-Allah palsu itu Allah-Allah palsu itu siapa? Pengikut setan dan setan ya di Wahyu 20. Wahyu 20 ayat 10. Nih. Dan si iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang tempat binatang buas dan nabi palsu itu berada. Dan mereka akan disiksa siang dan malam untuk selama-lamanya. Jadi itu maksudnya Yahweh Yeshua HaMashiach akan menghakimi Allah-Allah palsu, Tuhan-Tuhan palsu. Karena Tuhan Yeshua HaMashiach adalah Raja di atas segala raja, Wahyu 19 ayat 16. Ya ini ya. Mana datanya tunjukkan. Dan dia mempunyai sebuah nama pada jubah dan pada pangkal pahanya yang tertulis Raja para Raja dan Tuhan para Tuhan. Ternyata ini ya Tuhannya ya. Yang di dalam jubahnya itu ada tatonya teman-teman, ada tatonya. Inilah nggak nyambung sama sekali, tidak nyambung. Allah yang kuasa itulah Yeshua HaMashiach. Jadi hal seperti ini yang dikatakan Esa. Pertanyaannya, ada dua esensi, ada dua pribadi, ada Allah, ada Yesus. Apakah itu Esa? Dua pribadi kok Esa ini Tuhan atas segala Tuhan itu sebenarnya yang benar artinya ya, Raja dari segala raja. Makanya nanti teman-teman biar kalian paham, yang ditakuti Allah-Allah palsu, Tuhan-Tuhan palsu nanti di hari kiamat siapa? Raja di atas segala raja, dialah Adonai Yeshua HaMashiach, karena dia akan menghakimi seluruh umat manusia dan Allah-Allah palsu, Tuhan-Tuhan palsu. Sudah jelas? Setelah Mikana menjelaskan seperti itu, coba nanti kita akan mendengarkan apa sanggahan dari saudara kita. Di sini kita akan menemukan satu ending di mana Mikana mulai kejang-kejang, teman-teman. Karena apa? Ya itu tadi, ada Allah besar, huruf besar, ada huruf kecil. Di sini yang kadang-kadang dapat ending mereka bingung sendiri atas Bible mereka sendiri dari terjemahan LA. Oke, sudah. Bentar, saya tanggapi. Di sini Mikana, Anda tadi mengatakan bahwa Allah kalau hurufnya besar itu menunjukkan Bapak. Kalau Allahnya itu pakai A kecil itu menunjukkan Tuhan-Tuhan palsu. Oke, saya tunjukkan datanya. Kalau orang Kristen bisa dibohongi, kalau saya tidak. Saudara. Mantap, saudaraku, mantap. Iya, kalau orang Kristen bisa dibohongi. Kalau umat Islam, umat Muslim, ya tidaklah. Orang umat Muslim cerdas, pasti ada sanggahannya dan lebih logis ya, dalam menjelaskan. Ini kata Mikana. Allah di sini Mikana ini Allah ini ya Allah. Ini merujuk kepada Elohim ya. Betul, sepakat? Jawab Mikana. Sepakat?
Iya, itu kan kamu baca Oke. terjemahan LAI. Iya, iya. Kalau di jawab bahasa dulu. aslinya itu Iya. adalah Elohim, Iya, nggak ada iya, di situ betul. Allah. Oke, di sini. Enggak, kamu pakai terjemahan ini aja lah, kamu Oke, pakai terjemahan LT3 oke. karena Ini, di situ ini Mikana. Allah. Sebentar. Allah. Oh, Lihat Allah. ini Mikana. Allah. Di sini apa? Ini A kecil ya. Elohim juga. Ceder. Selamat datang dalam kebenaran. Oh, Allah. Iya, Ini. kalau Elohim huruf besar itu merujuk kepada Yahweh Yeshua. Ini A kecil. A kecil. Kan di situ udah Elohim jelas. juga. Oh, Allah, ini gimana sih? Nggak Istilah paham-paham. Allah. Istilah Allah. Kalau kami tidak bisa Iya. dibohongi, Udah jelas di situ, Yeshua Elohim. Mashiach berdiri di antara para Allah palsu, Tuhan-Tuhan palsu, gitu loh. Dia yang Kemana akan, dia yang akan kalau- menghakimi Tuhan-Tuhan palsu, Allah palsu, ngerti nggak? Ya, dia akan menghakimi Tuhan-Tuhan palsu. Siapa yang Mikana. punya otoritas mencampakkan Allah palsu, Tuhan-Tuhan palsu? Mikana. Kalau bukan Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, yang namanya Yeshua HaMashiach. Karena Tuhan Yeshua HaMashiach di Yohanes lagi di Wahyu 19 ayat 16, Yeshua HaMashiach adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Dialah yang akan mencampakkan nanti Tuhan-Tuhan palsu ke lautan api dan belerang. Makanya yang ditakuti Tuhan-Tuhan palsu nanti di hari kiamat adalah Yeshua. Coba perhatikan teman-teman ya. Pokoknya apapun itu yang dikatakan yang berkuasa adalah Yesus. Ya, lupa. Kalau Yesus pernah mengatakan, aku tidak bisa berbuat apa-apa atas diriku sendiri. Jadi sebenarnya Yesus itu bisa berbuat apa-apa itu atas kehendak Bapaknya. Karena mendapatkan mukjizat dari Tuhannya Yesus. Tapi di sini memang itu iman mereka ya teman-teman ya. Tapi kita memakai logika dan Sudah. Kan Karena Anda dialah yang tadi- punya otoritas mencampakkan Tuhan-Tuhan palsu ke dalam lautan api dan belerang. Oke. Ceder, selamat datang dalam kebenaran. Kan Anda tadi Mikana mengatakan kalau Allahnya itu Allah besar, itu merujuk kepada Elohim. Kalau Allah kecil itu Tuhan-Tuhan palsu, bukan Elohim kan? Sepakat? Lalu saya menunjukkan di sini yang Yang kamu dimaksud baca itu Allah di sana, apa? para Allah, istilah Allah, A kecil ini ya, di sana itu juga Elohim, cedek. Nah, akhirnya ketahuan. Mikana tadi mengatakan kalau Allah yang huruf besar itu adalah Elohim, huruf kecil itu Allah palsu. Nah, ternyata sudah ditunjukkan bukti data. Di situ ada tertulis Allah huruf kecil, tetapi itu berarti Elohim juga. Bagaimana menurut pendapat Anda? Kata Mikana, yang Elohim itu huruf besar semua terjemahannya, Allahnya. Tetapi ini ada data Allah huruf kecil, tetapi itu merujuk kepada Elohim. Terus bagaimana komentar Anda? Makanya jangan ngambil-ngambil istilah Allah, istilah kata Allah dari Al-Quran jangan diambil. Dan disinilah kita banyak melihat kerancuan dalam terjemahan LAI yang banyak mengambil dari Al-Quran, terus dihinakan, diletakkan tidak pada tempatnya, di sana dijadikan gelar. Inilah bentuk saya katakan bentuk penistaan, ya, menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya, maknanya beda. Ini yang menyebabkan kita setiap hari berdebat. Ya, jawab pakai data, jangan asumsi. Kamu tadi mengatakan teman saya umat Islam itu jangan jawab pakai asumsi, Pak, pakai data. Saya pakai data sekarang. Ayo saudara, ini posting bukan posting ulang. Ini ikuti ya, Iya, kaum kan muslimin. ada ilah-ilah di dunia ini kan banyak, tetapi hanya ada satu ilahi yang benar. Dialah Yeshua HaMashiach namanya. Ceder, selamat datang dalam kebenaran. Apanya yang benar, Ikana? Tuhan-Tuhan di dunia ini banyak, tapi bukan Tuhan yang sejati. Hanya satu Tuhan yang sejati, namanya Yeshua HaMashiach. Ceder, selamat datang dalam kebenaran. Ini Mikana, lihat Mikana. Allah Iya, kecil ya, Allah kecil. Oh, Allah. Elohim. Ayo, Allah kecil ini loh ya. Mismoh, Le'asaf, Elohim. Elohim ini menuju kepada Yahweh Yeshua. Iya. Nisab Ha'adat, El Bakereb, Elohim. Di antara para Elohim. Kalau di para Elohim berarti merujuk kepada Tuhan-Tuhan palsu. Paham? Oh, Oh, alah. berarti, rekam saudara. Kata Mikana, Elohim itu Tuhan palsu. Bukan para. Kalau ada para Elohim. Kalau ada ku bilang para. Bukan kepada Yahweh ya. Kamu jangan framing kamu. Jangan fitnah kamu.
Ini jangan Ya, gitu, jangan fitnah. santai. Yeshua Santai. HaMashiach adalah Elohim yang sejati. Yahweh Yeshua adalah Elohim yang sejati. Tetapi ada banyak ilah-ilah atau tuhan-tuhan palsu di dunia ini, ya. Tetapi hanya satu Tuhan yang sejati, Elohim yang sejati, namanya Yahweh, ya Bapak Yahweh Besem Yeshua HaMashiach. Ya, Ya, Bapak terserah. Yahweh di dalam nama Yeshua HaMashiach, dialah Elohim yang sejati, Tuhan yang sejati, pencipta langit dan bumi, sang juru selamat umat manusia. Tetapi Tuhan-Tuhan palsu ya, ada juga Elohim-Elohim palsu, tetapi itu bukan Yahweh, ya. Elohim palsu itu bukan Yahweh. Yahweh itulah Elohim yang asli, pencipta langit dan bumi. Kalau Elohim palsu itu nggak bisa menciptakan, ya. Mereka itu hanya mengaku Elohim aja. Tetapi Elohim yang sejati, pencipta langit dan bumi hanya Yahweh Yeshua HaMashiach. Semakin panjang semakin rancu ya teman-teman. Sudah ditunjukkan datanya bahwasanya di situ ada Elohim, tetapi diterjemahkan dengan Allah huruf kecil, masih juga ditolak. Padahal dia sendiri menyebutkan datanya dengan original teks. Di sana ada Elohim yang diterjemahkan memakai kata Allah tetapi huruf kecil. Dari pernyataan awal tadi, kalau Elohim itu memakai terjemahan Allah huruf besar, dan untuk Allah huruf kecil itu ditujukan kepada para Allah yang palsu. Nah, di sini dia sendiri blunder. Ada kata yang dikatakan Pak Ustadz ini kan yang dibahas tentang kata Allah kecil, huruf kecil dengan huruf besar, yang merujuk kepada siapa? Ternyata ada data Allah yang memakai huruf kecil itu kepada Elohim. Nah, bingung, tambah bingung karena apa? Menyebutkan Yahweh, Elohim, dan sebagainya. Jadi disinilah bentuk kerancuan. Siapa sebenarnya Tuhannya orang Kristen yang dikatakan Yesus itu di dalam Bibelnya mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jelas sekali loh. Ternyata kalau kita melihat Bibel dan kita telah secara akal, Yesus itu siapa, kita bisa menjawabnya sendiri. Oke, sudah. Ini sebentar saya jelaskan. Saya langsung merujuk ke sini nih, ke T ini ya, ini T ini ya. Perhatikan Mikana, T. Ketika saya melihat T ini Mikana, ternyata juga Elohim juga Mikana. Saya nggak mengerti, udah dijelasin juga. Katanya Allah besar ini merujuk kepada Elohim. Di sini juga Elohim. Bahwa ternyata Tuhan Mikana ini banyak saudara. Ada Tuhan matahari, Tuhan rembulan. Jangan framing saudaraku. Udah jelas firman Tuhan di Ulangan 6 ayat 4. Sema Israel, Yahweh Elohenu, Yahweh Echad. Ya, dengarlah hai kalian semua. Begini Mikana, saya No. umat Islam, harus sesuai dengan firman Tuhan. Kamu nggak boleh asumsi. Mikana. Kami sebagai umat Islam anti framing. Kami berbicara sesuai dengan Alkitab. Justru Anda. kamu yang Jawab. framing, katanya anti framing, tapi dia memframing, guys. Loh. Udah jelas, tidak pernah kami mengakui Tuhan kami banyak. Kami sesuai dengan firman Tuhan. Ulangan 6 ayat 4, Yudas 1 ayat 25, Zakaria 14 ayat 9, Yudas 1 ayat 4, bahwa Yahweh Yeshua itu satu-satunya Tuhan Elohim dan Bapa. Haleluya. Masih juga ngeyel ya, masih juga ngeyel. Nah, inilah akibatnya di dalam Kristen itu banyak sekali denom ya, berbeda-beda. Kalau kita mendengarkan Kristen ini penjelasannya beda, Kristen ini penjelasannya beda. Ada yang Bapak dengan Yesus itu beda, pribadi yang berbeda. Ada yang Bapak dengan Yesus itu adalah sama. Nah, ini kebingungan mereka. Nah, kita dengarkan lagi bantahan dari Pak Ustadz. Oke, saya tunjukkan data lagi Mikana. Ini saya mau bantah ya. Saya mau bantah Elohim. Oke, saya tunjukkan kepada Anda ya. Nanti kau nangis ya. Hati-hati ya Mikana ya. Kau salah pilih lawan Mikana. Ini Mikana, kenapa Tuhan Anda itu kok tidak disebut Elohim? Irodatillah. Itu yang kau baca apa? Loh, ini Alkitab Anda ini. Loh, itu bahasa apa itu? Injil. Kenapa? Yang saya tanya itu bahasa apa? Bahasa Arab. Bahasa asli Alkitab kami kan bahasa Ibrani. Bukan Aramik. Oh, alah. Irodatillah. Kenapa kok tidak irodati Elohim wa abina? Itu kan Ayo. terjemahan, brother. Apa yang terjemahan?
Apanya yang terjemahan? Injil, Arabi, berarti kitab Itu Anda kan bahasa nyiplak. Arab, artinya sudah Kitab diterjemahkan. Plak, kitab Oh, Anda alah. nyiplak kami. Kenapa kau tidak pakai Elohim? Itu kan Elohim. terjemahan. Para nabi dan para rasul itu menulisnya Elohim, bukan Allah. Aduh Tuhan. Loh, gimana Mikana ini, Rek? Walah, Ayo, kamu pusing yang kau nggak ya. paham. Loh, Pusing bahasa sekarang, asli ya. Alkitab kan bahasa Ibrani. Itu kan yang kamu baca terjemahan. Sama seperti yang kamu baca LAI, yang memasukkan kata Allah ke dalam Alkitab. Kenapa kok diterjemahkan Lah, Allah? Ya itulah Berarti perbuatan Anda orang nyiplak. dunia. Loh, itulah perbuatan orang dunia berusaha memasukkan sesembahan Arab ke dalam kitab suci Israel. Loh. Yang, Loh. yang menjadi pertanyaan saya, Mikana, Lah, kenapa kamu kok tanyalah tidak sama orang yang irodati mengisamakan itu. Kan saya memakai terjemahan ILT3, tidak ada di situ kata Allah. Karena di dalam bahasa aslinya tidak ada kata Allah. Yang ada adalah Elohim. Elohim itulah Yahweh Yeshua HaMashiach itu sendiri. Jadi kamu harus paham apa yang saya Nah, gunakan. pada akhirnya begini ya teman-teman ya. Ikhwan filah semuanya, pada akhirnya Mikana mengakui bahwasannya di dalam original teks kitab mereka tidak ada kata Allah. Nah, ini di satu ending ini Mikana mengakui bahwasannya tidak ada kata Allah di dalam original teks Bible. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwasanya mereka itu sudah tergiring dengan apa yang disampaikan oleh LAI melalui terjemahan. Jadi disinilah kita perlunya mengedukasi kepada saudara-saudara kita supaya mereka mengerti bahwasanya banyak sekali kerancuan dalam terjemahan LAI, sehingga kalau sebenarnya mereka memakai terjemahan yang baik dan benar dan memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar, insya Allah perdebatan ini tidak seperti di zaman sekarang ini. Baik sahabat-sahabat semuanya yang selalu setia dengan channel Sobat Bang Zuma, untuk tayangan kali ini cukup sampai di sini. Semoga bisa membawa manfaat untuk kita semuanya, sekaligus menjadi khasanah keilmuan untuk kita semuanya, dan juga untuk mempertebal iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebenaran, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala kekurangan milik saya pribadi. Mohon maaf kalau saya banyak komentar secara pribadi. Jujur saya katakan untuk saudara-saudaraku yang mungkin nanti berkomentar. Banyaknya komentar sebagai konten edukasi ini untuk menghindari pelanggaran dari pihak YouTube, supaya kita tidak terkena dampak dari peraturan YouTube ya. Sahabat-sahabat, saya minta untuk bisa dimengerti. Baik sahabat-sahabat semuanya, cukup sampai di sini dulu. Kita nanti akan kembali dengan pembahasan yang berbeda pastinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.